Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Bu Ika akan membahas mengenai panduan belajar jarak jauh. Nah, sebetulnya ini adalah suatu fakta yang harus kita hadapi di masa pandemik ini, di mana kita belajarnya dari jarak jauh melalui daring atau online ya. Nah, belajar jarak jauh ini memang memiliki banyak kendala, namun pasti banyak solusi untuk tetap sukses dalam belajar. Ya. Nah, pembelajaran jarak jauh ini banyak banget, mendapat apa namanya, kita ambil hikmahnya gitu. Anda dapat menambah keterampilan, terutama memperkuat keterampilan yang dapat digunakan dalam kehidupan jangka panjang seperti manajemen waktu dan energi, kemandirian, berpikir kreatif, bagaimana cara, eee, mencari cara agar pembelajaran jarak jauh ini efektif. Kemudian ada beberapa strategi dari belajar jarak jauh yang harus kita ketahui, yaitu sebelum perkuliahan, selama perkuliahan, dan setelah perkuliahan. Sebelum perkuliahan, Anda harus bisa mengatur ruang belajar khusus dengan cara Anda juga selanjutnya harus mempelajari RPS, mempelajari jadwal perkuliahan, membuat jadwal pribadi, dan menyesuaikan dengan jadwal perkuliahan. Tulis apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan selama perkuliahan berlangsung. Kemudian menyiapkan perlengkapan perangkat pembelajaran. Nah, pada saat selama perkuliahan, Anda harus menonaktifkan mic ya atau istilahnya mute. Kemudian menyalakan video dan perhatikan penjelasan dosen. Anda juga harus buat catatan, buat daftar pertanyaan dari yang kurang difahami saat dosen menjelaskan, tidak membuka aplikasi media sosial, laman berita online, game. Kemudian, jika Anda hendak keluar sejenak dari ruang belajar, Anda sebaiknya minta izin dulu kepada dosen. Lalu pada saat setelah perkuliahan, Anda susun dan kerjakan PR langsung di buku PR. Catat apa yang harus disetorkan dan kapan harus disetorkan. Nah, seperti apa membuat ruang belajar khusus? Ini adalah strategi yang harus Anda gunakan sebelum perkuliahan. Anda harus menemukan area di rumah Anda yang bisa duduk dengan nyaman dan bisa fokus belajar. Itu sebaiknya terpisah dari ruang santai atau dari ruang televisi atau ruang apapun yang bisa mengganggu konsentrasi belajar Anda. Kemudian Anda juga harus mempelajari RPS mata kuliah atau deskripsi mata kuliahnya apa, capaian pembelajaran yang diharapkan dari setiap perkuliahan, bagaimana aktivitas pembelajaran dan tugasnya apa saja, kemudian sistem penilaiannya apa. Mengapa ini perlu? Ini untuk menentukan strategi pembelajaran Anda. Kemudian unduh LKM yang harus dikumpulkan atau tugas-tugas yang harus dikumpulkan Anda harus ketahui dulu. Apa kapan harus dikumpulkan dan bagaimana cara mengerjakannya. Nah, itu pentingnya untuk mempelajari RPS. Jika dosen Anda tidak memberikan RPS, maka Anda sebaiknya menghubungi dosen Anda tersebut untuk mengetahui pembelajaran selama 1 semester itu apa saja. Kemudian, Anda juga harus mencatat jadwal perkuliahan dan jadwal pribadi. Jadwal perkuliahan yang sudah ditentukan oleh pihak departemen. Lalu dari jadwal perkuliahan itu, Anda buat jadwal pribadi. Ya, sesuaikan jadwal pribadi dengan jadwal perkuliahan. Bukan Anda bebas membuat jadwal pribadi tanpa menyesuaikan dengan jadwal perkuliahan. Ikuti jadwal tersebut secara konsisten. Kemudian buat jadwal yang mencakup kegiatan akademik, kegiatan pribadi, sosial, dan hobi, serta jadwal untuk merefresh pikiran. Jangan hanya Anda membuat jadwal akademik saja, Anda juga harus membuat jadwal diri Anda pribadi juga. Mengurangi distraksi atau gangguan konsentrasi belajar Anda. Nah, salah satu kendala yang paling utama dirasakan dan menurut survei kepada para mahasiswa selama 1 semester kemarin belajar secara daring, ini ternyata belajar di rumah itu banyak sekali gangguannya, distraksinya. Nah, Anda harus bisa mengurangi distraksi atau gangguan konsentrasi itu. Apa yang harus dilakukan? Pertama, Anda harus membayangkan bahwa Anda itu memang sedang duduk di ruang kelas, di kampus, bukan di rumah.
Jauhkan HP, matikan notifikasi dari media-media sosial yang Anda ikuti, buka chat WA sebaiknya dari web, aplikasi web, jika Anda menggunakan laptop. Ya. Kemudian diskusikan dengan keluarga, terutama orang tua dan saudara, adik atau kakak, karena mereka juga sama-sama belajar daring di rumah juga, bahwa pada waktu-waktu tertentu Anda mengharapkan untuk semua menghormati kebebasan dalam mengikuti perkuliahan jarak jauh. Begitupun Anda juga terhadap adik atau kakak Anda. Anda juga harus mengetahui kapan mereka harus fokus, harus konsentrasi dan lain sebagainya untuk menciptakan harmonisasi Anda dengan keluarga supaya fokus Anda itu tidak terganggu. Kemudian buat rencana harian sehari sebelumnya. Kita harus tahu pada hari Minggu Anda harus membuat rencana untuk hari Senin. Anda cek jadwal hari Seninnya apa saja. Lalu Anda buat jadwal harian untuk hari Senin itu dimulainya dari jam berapa, keperluan pribadi Anda seperti apa, jam berapa Anda harus duduk, jam berapa Anda bisa membuka media sosial, dan lain sebagainya. Cek jadwal perkuliahan, siapkan buku dan sumber belajar lainnya, cek LKM, apakah ada PR yang harus dikumpulkan. Nah, jika Anda mendapati ada beberapa daftar pekerjaan yang harus dilakukan, nah, carilah dan kerjakan tugas dari yang paling sulit ketika Anda masih bugar ke yang paling mudah. Selama perkuliahan, nah apa yang harus diperhatikan? Yang pertama, Anda harus memperhatikan mic dan video Anda. Silakan unmute jika host karena host itu kadang tidak selalu memperhatikan. Tapi Anda harus punya kedewasaan ketika Anda masuk ke ruang perkuliahan, silakan mute mic-nya. Anda boleh mengaktifkan mic jika Anda memang memiliki pertanyaan, gitu ya. Video tidak boleh dimatikan. Karena mematikan video sama dengan Anda tidak ingin dikehendaki aktivitas Anda oleh dosen atau oleh teman yang lain. Ya, mari bertoleransi di dalam jaringan. Terutama mematikan mic itu sangat-sangat diperlukan. Mengapa? Karena ada sedikit suara yang masuk saja, itu akan mengganggu kepada penyampaian materi dari dosen kepada teman-teman Anda. Selama perkuliahan juga Anda harus buat catatan perkuliahan. Hari ini belajar apa yang tidak dipahami, poin penting yang dijelaskan oleh dosen itu seperti apa, dan Anda harus buat daftar pertanyaan dari hal-hal yang belum Anda paham. Selama perkuliahan, Anda tidak boleh buka apps media sosial, chat di luar perkuliahan, main game, nyontek selama ujian, bekerja sama selama ujian. Pokoknya tidak boleh melakukan hal-hal yang dilarang oleh dosen atau yang berlaku pada saat perkuliahan. Selama perkuliahan, ketika Anda stuck, ketika Anda menghendaki ingin ke kamar kecil, Anda dipersilahkan dengan terlebih dahulu izin, ya. Atau kalau Anda cuma sebentar, Anda boleh keluar dengan tidak boleh mematikan videonya, karena saya ingin tahu siapa yang tetap hadir di ruangan atau siapa yang meninggalkan ruangan. Anda juga diharapkan aktif berdiskusi dan bertanya, ya. Keaktifan ini mendapat poin yang lumayan besar, membantu nilai akhir Anda. Seperti diterangkan di penjelasan RPS, bahwa ada 4 aspek penilaian yang bisa menentukan nilai akhir Anda, yaitu tugas, pengerjaan LKM, PR, dan sebagainya, kemudian keaktifan kuis, kemudian UTS dan UAS. Jadi keaktifan itu sama besar, sama pentingnya dengan Anda mengerjakan 50% UTS atau UAS, ya. Oke. Setelah perkuliahan, Anda harus catat PR-nya apa saja, ya. Tulis PR, dan jika belum ada waktu untuk mengerjakan PR, simpan PR di tempat khusus. Anda sebaiknya menyediakan tempat khusus untuk PR atau buku khusus untuk PR. Mengapa? Agar Anda mudah untuk mencari ketika waktu pembelajaran berikutnya dimulai, ya. Cek jadwal berikutnya, cek tugas dan PR pada jadwal berikutnya, siapkan perangkat pembelajaran, jika masih ada waktu istirahat.
Anda tidak boleh terlalu memforsir otak dan tubuh Anda. Ya, itu adalah beberapa strategi belajar jarak jauh agar tetap sukses. Terima kasih, sampai jumpa.